harus menyanyi sudah. Dia punya om juga, kasihan dia punya om bilang begini, kalau begitu nah adik menyanyi pelan-pelan di om punya telinga saja. Ini anak bangun dia kencing di dia punya om punya telinga. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama kata-kata orang Kristen, kata-kata anak-anak muda Kristen itu harus terukur. Waktu dia keluar dari mulut, dia sudah melewati proses berpikir dan proses beriman, baru katakan dengan benar. Amin. Kalau tidak tahu, tidak usah karena itu omonglah sesuatu yang benar-benar kita. Kalau tidak tahu, tidak usah. Anak muda, Tuhan cipta manusia itu ada 2 mata, berapa telinga? Berapa mulut? Maksudnya supaya lihat 2 kali, dengar berapa kali? Bicara berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Tidak tahu apa-apa, tapi bicara sama seperti tahu semua. Nah, itu yang jadi soal. Di sini ada yang tidak tahu apa-apa, tapi bicara macam tahu-tahu. Di sini ada. Dia dari klasis. Nah, itu dia punya soal. Lihat berapa kali? Dengar berapa kali? Bicara berapa kali? Anak muda, mulut orang Kristen, mulut anak-anak muda Kristen jangan dibiasakan untuk bicara tentang orang lain. Amin. Di sini ada yang biasa gosip? Banyak atau sedikit? Laki-laki atau perempuan? Ini anak muda. Orang yang biasa gosip, dia biasa mulai dengan 2 pengantar yang manis sekali. Yang biasa gosip itu dia datang dengan datang, dia biasa bilang begini, bukan kita mau omong orang, bukan kita mau omong orang. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu pengantar pertama itu, bukan kita mau. Atau yang kedua, yang biasa gosip itu selalu bilang begini, sudah dengar kah belum? Kalau dia mulai dan begitu itu bahaya. Nah, anak muda, dengar baik-baik. Karena mulut harus itu mengeluarkan kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan, karena dia harus menjadi keteladanan. Maka 1, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. 1, 2, 3, tidak boleh tipu. Tidak boleh tipu. Di sini anak muda yang biasa tipu ada? Dia ada di sini. Coba tunjuk. Anak muda, tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Ulang, anak muda. Tipu boleh? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Dengar, satu tipu menghasilkan tipu baru. Contoh. Ada bapak-bapak malas ke gereja, terus ketemu pendeta bilang, Pak, kenapa tidak mau datang gereja? Terus perasaan dengan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit Bapak. Ini tipu ini. Kita ketemu istrinya, kita tanya, Ibu, bilang Papa sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang tidak. Kita ketemu beliau, kita bilang Papa, tapi ibu bilang Papa tidak sakit mah. Terus dia bilang begini, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Satu tipu melahirkan tipu.
Yang kedua, Alkitab bilang bapa dari segala penipu ialah iblis. Bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita punya bapa, punya nama iblis. Di sini ada yang dia pun bapa nama begitu. Iya. Pak Pendeta, kami di sini tidak biasa tipu. Kami di sini hanya biasa pakai dua kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ikut ibadah pemuda? Sebenarnya saya ikut. Tapi kalau sudah tapi itu dia tidak pergi. Kenapa tidak terima jadi pengurus pemuda? Sebenarnya saya terima. Tapi ya itu. Jadi kalau saudara ketemu orang yang tidak datang ikut acara ini padahal harus datang, terus kita bilang, kenapa tidak ikut acara tadi? Dia bilang, sebenarnya sudah. Saya sudah tahu engkau pun maksud itu. Oke, anak-anak, pemuda. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia punya bapak yang kasih kencing. Tapi kan dia punya bapak pejabat di kampung, dia punya bapak merasa ya bagaimana ada staf terus suruh saya. Dia ajar dia punya anak, dia bilang begini, adek, kalau adek mau kencing, adek kasih tahu bilang adek mau menyanyi. Bilang adek mau menyanyi. Ini jurus berhasil. Setiap kali ini anak mau kencing dia datang, papa, yo, adek mau menyanyi. Dia punya bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing dia selesai. Satu saat papa mamanya berangkat ke Jakarta. Titip ini anak di dia punya om dong. Tengah malam ini anak mau kencing dia kasih bangun dia punya om. Om, yo, ada mau menyanyi. Karena dia punya om tidak tahu dia punya om bilang jangan ini sudah tengah malam ini jangan. Tidak baik menyanyi malam-malam ini. Ini anak tidak bisa, om, yo, adik mau menyanyi. Dia pun tidur nanti orang di sebelah marah. Tidur. Ini anak sudah tidak bisa. Ini anak bilang, om, yo, adik tidak bisa. Adik harus menyanyi sudah. Dia punya om juga kasihan dia punya om bilang begini. Kalau begitu adik menyanyi pelan-pelan di om punya telinga saja. Ini anak bangun, dia kencing di dia punya om punya telinga. Saya tanya dulu, siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Karena bapak yang... Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani engkau rubah sedikit, kan kasihan itu om nanti. Makanya mulut orang Kristen itu harus bicara jujur, amin. Coba yang jujur angkat tangan. Tepuk tangan dulu bagi kejujuran. Yakin kalau pulang dari sini bisa jujur? Amin. Atau sebenarnya mau jujur?